Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini tidak lupa kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Anak-anak yang berbahagia, video kali ini adalah video pembelajaran matematika dengan saya, dengan saya. Tentunya untuk mengawali pembelajaran melalui video ini, jangan lupa anak-anak untuk selalu berdoa terlebih dahulu. Kemudian marilah kita selalu belajar tanpa kenal waktu dan ruang Kita belajar itu dari lahir sampai insya Allah meninggal nanti, sakaratul maut. Marilah kita selalu belajar dan terus belajar. Karena apabila kita tidak mau belajar, maka lama-lama kita nanti akan punah tergerus perkembangan zaman. Anak-anak yang berbahagia, meskipun pembelajaran kita ini hanya melalui video ini, semoga ini tidak mengecilkan semangat daripada semangat belajar kita. Semoga kita tetap belajar dan semoga video yang saya buat ini menjadi salah satu referensi sebagai bahan belajar anak-anak di rumah. Tentunya saya juga berpesan, marilah kita selalu menjaga protokol kesehatan kita dimanapun kita berada. Selalu pakai masker dan alat perlindungan diri yang lainnya. Baik, anak-anak yang berbahagia, pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai dimensi 3 atau dimensi ruang, di mana ini adalah materi pengembangan dari materi yang anak-anak terima ketika ada di bangku SMP. Adapun ketika di SMP, anak-anak mendapatkan pembelajaran tentang dimensi 2, di mana dimensi 2 itu berkaitan tentang persegi panjang, kemudian lingkaran. Di bangku SMP, anak-anak diberikan pembelajaran tentang mencari luas, mencari keliling. Nah, kemudian di kelas 12 ini kita nanti belajar tentang dimensi 3 atau bangun ruang, di mana nanti fokus kita itu adalah pada jarak. Baik, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Kompetensi dasar kelas 12 3.1. Ini adalah menganalisis titik, garis, dan bidang pada geometri dimensi 3. Adapun nanti untuk KD pengetahuannya itu adalah 4.1, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jarak antara titik ke titik, titik ke garis, dan garis ke bidang pada geometri dimensi 3. Ini nanti beberapa poin-poin yang akan kita bahas. Namun pada kesempatan video kali ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, jarak antara titik ke titik. Jarak antara titik ke titik. Baik, kita mulai dari jarak titik ke titik. Kita lihat peragaan ini, Ini ada dua buah titik. Ada titik A dan titik B. Tapi sebelum itu, dari definisi titik ini, kalau dalam bahasa Indonesia, titik itu disimbolkan dengan sebuah titik, sebuah titik. Tapi kalau dalam pembelajaran matematika, yang dinamakan titik ini adalah disimbolkan dengan huruf kapital atau huruf besar.
Ya, ini dituliskan antara huruf A besar dan B besar. Ya, ini ada dua titik, titik A dan titik B. Ya, ini garis kuning ini menunjukkan adalah jarak antara dua titik ini. Jarak antara dua titik ini. Baik. Ya. Ya, jarak titik A ke B ini adalah merupakan garis nih, garis panjang ruas garis yang menghubungkan titik A dan B. Jadi jarak antara titik A dan B, jarak antara titik A dan B ini merupakan ruas garis AB, seperti hanya garis nih, garis. Baik, kita lihat contoh. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Otomatis kita ingat bahwasannya kubus itu adalah suatu bangun ruang yang mempunyai sisi yang sama semuanya. Panjang rusuknya 4. Tentukan jarak titik A ke titik C, titik A ke titik G, ya, dan jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Ya, ini atau titik P. Baik. Ya. Baik. Kita tahu bahwa A ke C ini nggih, A ke C ini di materi di SMP sudah kita pelajari bersama-sama bahwa A ke C ini merupakan diagonal sisi, gitu nggih. Kemudian titik A ke G ini juga sudah diberikan penjelasan ketika di SMP, sudah dikenalkan bahwa titik A ke titik G ini merupakan diagonal ruang. Seperti itu. Kemudian jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Jadi ini tengah-tengah dari bidang EFGH terdapat sebuah titik baru. Ya, namanya titik P. Baik. Kita lanjutkan. Ya, kita lihat kubus A, B, C, D, E, F, G, H ini mempunyai panjang rusuknya adalah 4 cm. Ya, segitiga ABC yang siku-siku di B. Maka panjang AC adalah, nah, kenapa bisa begini? Kita ingat adalah rumus Pitagoras. Untuk mencari AC, Pitagoras dari segitiga ABC. Ya, sehingga C ini adalah sisi terpanjang. Ini adalah materi SMP juga. Harapan saya anak-anak tidak lupa atau bisa membuka kembali. Oke, sehingga diperoleh ya diagonal sisinya adalah 4 akar 2. Dan ini bisa menjadi acuan nggih yang perlu kita garis bawahi dalam sebuah kubus, atau dalam kubus ya. Kubus dalam mencari diagonal sisi itu bisa kita pangkas, tidak perlu kita menggunakan langkah seperti ini. Boleh ya, boleh langsung ini A akar 2. Jadi A nya itu berapa? A adalah panjang rusuk ya. A itu adalah panjang rusuknya berapa? Akar 2. Ini catatan, ini khusus untuk bangun ruang yang bernama kubus. Bangun ruang yang bernama kubus.
Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan yang pertama sudah ketemu ya. Jarak antara titik A ke C ini adalah 4 akar 2. Sekarang pertanyaan yang kedua adalah panjang jarak AG. Kita perhatikan segitiga ACG yang siku-siku di C. Siku-siku di C, maka ya seperti ini. Ini membentuk segitiga baru. Ya. Segitiga baru yang tersusun dari terdiri dari ini diagonal sisi, terdiri dari sisi itu tersendiri, dan ini adalah diagonal ruang yang akan kita cari. Oke, berikutnya AG adalah AC kuadrat tambah CG kuadrat. Kenapa begitu? Kembali lagi ke rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras cirinya adalah ada siku-sikunya, ada salah satu di titiknya atau di sudutnya itu adalah sudut siku-siku. Dan AG ini kebetulan adalah sisi yang paling panjang atau sisi miring, kita sering mengenalnya. Dimana sisi miring itu penentuannya bukan pada gambarnya. Sekali lagi, yang namanya sisi miring itu bukan terletak pada gambarnya, tetapi pada definisinya. Apa definisi dari sisi miring? Sisi miring adalah sisi yang terpanjang dari sebuah segitiga siku-siku, dan kemudian sisi itu adalah tepat di depan sudut siku-siku. Tepat di depan sudut siku-siku, ini adalah sisi terpanjang. Baik, itu ulasan tentang teorema Pythagoras. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk penyelesaiannya, Jadi AC kita tadi sudah didapatkan 4 akar 2, Nah, ini penyelesaiannya kenapa bisa seperti ini ya? Ini 4 dikuadratkan, ini 4 kuadrat. Mohon maaf saya tulis di belakang. Akar 2 dikuadratkan, itu akarnya hilang seperti ini, ya, sehingga hasil akhirnya adalah 4 akar 3. Dan kembali kami sampaikan bahwasannya diagonal ruang ini bisa juga kita buat satu rumus. Kalau tadi diagonal sisi dari sebuah kubus itu adalah A akar 2, A adalah panjang rusuknya. Tetapi kalau diagonal ruang dari sebuah kubus, khusus kubus yang rusuknya sama, kalau balok berbeda lagi, panjang diagonalnya adalah A akar 3. Kalau diagonal sisi A akar 2, diagonal ruangnya adalah A akar 3. Baik. Pertanyaan kedua sudah terjawab, panjang AG adalah 4 akar 3. Sekarang jarak AP, jarak titik A ke P atau garis AP. Perhatikan segitiga AEP yang siku-sikunya di E, ya, kita lihat. Nah, dari gambar ini, AEP ini membentuk satu atau sebuah segitiga siku-siku yang siku-sikunya terdapat pada titik E. Ya. Maka ini berlaku kembali, ya, mohon maaf,
Untuk mencari titik A ke P ini seperti halnya di awal tadi, kita tetap menggunakan teorema Pythagoras seperti itu, menggunakan teorema Pythagoras. Dan kebetulan AP ini juga merupakan sisi yang terpanjang. Oke. Ya, kalau ini kita wajib menghitungnya, oke. Ya, jadi AE itu adalah rusuknya 4 dikuadratkan. Kemudian kenapa EP ini setengah 4 akar 2, oke? Karena EP ini merupakan setengah dari panjang EG. EP ini merupakan setengah, panjangnya adalah setengah dari EG, di mana EG ini merupakan diagonal sisi. Diagonal sisi tadi sudah kita cari di awal. Diagonal sisi EG sama seperti pertanyaan yang pertama tadi, sesuai sepanjangnya sama dengan AC. Tadi di awal sudah kita cari dan ketemu hasilnya adalah 4 akar 2. Sehingga panjang EP ini adalah setengahnya, setengah dari 4 akar 2. Oleh karena itu, ya, jadi ini 4 kuadrat dan ini adalah setengah kali 4 akar 2 dikuadratkan. Penyelesaian, metode penyelesaiannya bisa menyesuaikan, ya. Bisa ini menjadi apa namanya, menjadi 2 akar 2 dikuadratkan seperti ini boleh, atau sesuai dengan punya saya juga boleh, ya. Jadi nanti hasilnya akan sama, gitu. Sama, ya. Kalau dengan cara yang saya tampilkan ini, supaya apa? Supaya nanti enak di belakangnya, gitu. Enak di belakangnya, ya, ini 4 kuadrat tambah 1/4. 1/4 itu hasil setengah dikuadratkan, ya. 1/4 kali 4 dikuadratkan 4 kuadrat, akar 2 dikuadratkan 2. Kemudian ini 1/4 kali 2 itu menjadi setengah. Setengah kali 4 akar 2. Dan yang perlu kita ingat-ingat anak-anak semuanya, ini ada penjumlahan dan perkalian. Maka yang harus kita selesaikan adalah yang perkalian terlebih dahulu, gitu. Ini yang sering penyakit atau virus menular yang sering menulari siswa-siswa sekalian, ya. Nah, ini kenapa bisa 3/2? Karena ini kita anggap sama, nggih, 4 akar 2 ini mempunyai koefisien 1 ditambah setengah, berarti 1/2 atau 3/2 kali 4 kuadrat. Di akar, nggih, di akar 4 kuadratnya itu adalah 4. 3/2 akar dari 3/2 itu tetap, ya. Sehingga jadi jarak A ke P adalah 4 akar 3/2 cm. Baik. Demikian tadi, nggih, penjelasan saya tentang jarak antara titik ke titik. Tadi sudah kita belajar contohnya, sudah kita belajar bersama-sama berkaitan tentang contohnya. Untuk selanjutnya silakan nanti dicek kembali apakah ada tugas yang perlu Anda selesaikan di Google Classroom, ya. Misalkan nanti ada tugas, silakan Anda cek di Google Classroom. Adapun nanti ada sesuatu hal yang belum anak-anak pahami, silahkan bisa ditanyakan melalui jalur WhatsApp. Kita nantikan video yang kedua berkaitan tentang bagaimana mencari jarak antara titik ke garis. Dan kemudian nanti video yang ketiga bagaimana cara mencari jarak titik ke bidang. Demikian video yang pertama ini, semoga bisa menjadikan referensi
belajar untuk anak-anak semuanya. Saya akhiri nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.